Sahabat mancing, pada video sebelumnya saya sudah unboxing dan juga review sebuah joran overhead yang akan saya gunakan untuk memancing di kedalaman dengan jig yang besar. Kali ini saya akan mencoba unboxing pasangan dari joran tersebut. Ini adalah reel dari miliknya tim Seahawk juga, reel Musa 20 SHL. Baik, kita langsung saja unboxing dan akan saya bongkar reel ini sedikit untuk mengetahui dalamnya seperti apa. Reel dengan nama Musa dengan seri 20 SHL. Oke, ini satu-satunya reel overhead dari miliknya Seahawk yang saya tahu. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan melihat dulu sedikit keunggulan ya dari reel Musa ini. Di sini yang pertama kita lihat engineered by Chimo Shihoku. Ini adalah sebuah perusahaan di Jepang yang sudah sangat terkenal dengan perusahaan yang produksi barang-barang perangkat keras ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada 9 ball bearing di sini. Oke, dan stainless steel semua. Kemudian power drive gear, aluminium body, kemudian speednya 6.3. Kemudian ada carbon drag system dan high density EVA knobs. Oke, kemudian lanjut kita akan melihat spesifikasinya terlebih dahulu. Ini adalah satu-satunya seri yang dikeluarkan. Saya juga belum melihat seri yang lain. Kemudian ini gear rasionya 6.3:1, kemudian maksimal dragnya itu sampai 23 kg, luar biasa. Kemudian untuk line capacity PE2 itu bisa menampung 550 meter, PE3 400 meter, PE4 320 meter. Jadi ini juga tergantung dari diameter PE ya, karena masing-masing PE itu ataupun PE dengan merek yang berbeda bisa jadi diameternya berbeda. Jadi ini patokan awalnya. Kemudian untuk berat reel itu 492 gram atau hampir setengah kilo ini. Ini bearingnya 9 plus 1 bearings. Dan di sini adalah keunggulan-keunggulannya, nanti saya jelaskan ketika saya membuka. Oke, langsung saja kita buka. Oh ya, ini untuk boxnya ini ada logo Seahawk, kemudian di bagian samping juga ada seperti ini, custom made for extreme saltwater jigging. Jadi ini adalah reel jigging, spesialis jigging. Kita buka langsung saja. Nah, ini dia. Oke, untuk unitnya sendiri kita bisa langsung mendapatkan ini sarungnya untuk reel Musa ini. Kemudian di dalamnya juga berisi ini buku panduan, dan juga ini alat atau obeng untuk membongkar ataupun membantu maintenance ataupun perawatan. Oke, sebelum mancing kita langsung saja ke unitnya atau ke reelnya. Saya coba buka. Nah, ini dia. Dan reel ini menggunakan tipe left handle ataupun handle di sebelah kiri ya. Jadi saya memilih yang ini sebelah kiri. Saya juga kurang paham apakah ada yang handle kanan. Oke, yang pasti ini seri 20 SHL ini handle kiri ya. Kemudian di sini untuk Musa sendiri mengatakan keunggulannya adalah topless frame design ataupun desainnya yang cukup simple seperti ini, membulat dan gampang ataupun nyaman untuk kita genggam seperti ini. Kemudian di sini juga ada untuk spoolnya, ini sudah heavy duty grade stainless steel spool. Oke, ini untuk spoolnya. Kemudian ini dari segi handle sendiri menggunakan handle EVA knob seperti ini. Jadi menggunakan EVA round knob, kemudian comfortable grip,
Kemudian ada juga ini untuk clickernya ini, sharp clicking sound of drag alarm. Jadi keras sekali suaranya ya, seperti ini. Oke, jika kita off kan, oke, tidak terlalu. Nah, kemudian salah satu yang membuat reel ini, mungkin banyak yang bertanya kok reelnya sudah bunyi ya ketika clickernya sendiri saya sudah off kan. Nah, sebenarnya ini adalah bunyi daripada docking atau rip hole yang ada di dalam. Nanti kita cek sama-sama apa artinya itu. Jadi docking itu akan menahan gear ketika anti reverse-nya juga tidak kuat untuk menahan, sehingga dragnya ini bisa sampai 25 kg. Oke, yang berikutnya kita akan bahas tentang ini handle yang cukup panjang. Lalu kemudian handle panjang seperti ini membuat kita tidak terlalu lelah untuk memainkan jig. Kemudian di sini ada tension knob drag levernya. Oke, seperti ini. Jadi menggunakan knob seperti ini untuk ke depan itu men-setting drag lebih kencang, kemudian ke belakang itu men-setting drag lebih kendor, seperti itu. Nah, kemudian di bagian sini ada tulisan Tim Seahawk Musa. Lalu di bagian lain, oh ya, ini di sini ada maksimal drag sampai dengan 23 kg. Luar biasa nih. Nah, kemudian di sini ada engineered by Shimoshihoku. Nah, ini kerjasamanya dengan Shimoshihoku, pabrikan Shimoshihoku. Kemudian langsung saja, oh ya, ini gradasinya tertulis di sini. Kemudian ini nomor serinya atau nomor produksinya. Kemudian untuk lever drag sendiri masih menggunakan model seperti ini, tuas ya yang namanya lever drag ya, tuas seperti ini ya, cukup smooth menurut saya. Kemudian ketika kita putar seperti ini ya, ada bunyi, yaitu bunyi dockingnya. Nanti kita lihat sama-sama. Oke, langsung saja saya bongkar untuk bagian bodi saja dulu. Tapi saya tidak bongkar semua ya, hanya sebatas membongkar bodi biar tahu dalamnya seperti apa. Di overhead seperti ini biasanya kalau kita buka ini bagian bodinya itu biasanya akan langsung kita bisa melihat bagian-bagian dalamnya. Oke, seperti ini. Nah, ini adalah bagian bodinya, sangat kokoh dan solid, memang benar-benar solid aluminiumnya. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat ya, di sini gearnya, kemudian di sini bagian ini clickernya. Oke, ini ball bearingnya, dan saya akan mencoba untuk membuka spoolnya. Oke, kancingan spoolnya sudah saya buka, dan ini dia. Oke ya. Jadi untuk spool sendiri ini sudah menggunakan dual. Di sini juga ada, saya rasa. Oke ya, sudah dua drag washer, sebelah kanan dan sebelah kiri. Saya yakin ini berisi dengan drag washer juga. Sudah carbon tag pastinya untuk reel-reel seperti ini. Nah, kemudian ini yang saya maksud bagian yang tadi ya, yang menyebabkan bunyi. Oke, seperti ini. Nah, ini bagian dockingnya atau bagian penahan ketika nanti reel tuas dinaikkan ke atas ya. Oke, seperti ini. Baik sobat mancing, saya akan mencoba untuk membuka keywasernya ini agar kita bisa melihat anti ripple ataupun yang biasa disebut dengan docking ya. Kita cek di sini. Ini penguncinya kecil sekali dan hati-hati jangan sampai hilang. Tinggal diangkat sedikit. Oke. Seperti ini.
Ya betul, kuncinya memang sangat-sangat kecil. Oke, dan kita bisa lihat sendiri di sini sobat mancing. Oke, ini gearnya ikut ke buka. Saya coba untuk letakkan dulu. Nah, ini dia yang saya maksud. Nah, ini dia. Kenapa reel sejenis ini itu berbunyi keras ya ketika kita gunakan. Nah, jadi di sini kita bisa melihat. Nah, di sini ada semacam tuas ya untuk mengunci bagian gear ini ketika diputar balik. Nah, ini ada dua. Ya, ada dua, ini dan ini. Ini yang disebut dengan anti refoul atau yang biasa disebut dengan docking. Dan ini ditekan oleh pair ini. Yap, ditekan oleh pair ini ya, sobat mancing ya. Sehingga dia terus menekan dan membuat bunyi seperti ini. Dan ini tentunya membantu anti reverse jika saat fight, saat balik arah seperti ini, dia pun anti refoul ini akan menekan gear ini dan sangat hampir tidak mungkin ya bisa lolos saat fight. Jadi seperti itu. Ini dia yang saya maksud. Dan kemudian dari segi main gear sendiri ini cukup sangat bagus dan bahannya juga cukup bagus. Dan bahannya juga ini saya rasa memang ya standar bagus untuk memang reel yang fight untuk ikan-ikan besar seperti ini sobat mancing. Oke, ini dia dari miliknya Seahawk Musa 20 SHL. Oke, saya pasang lagi sobat mancing. Oke, wassernya. Oke. Pastikan tadi udah terpasang dengan baik refoulnya, semua bagian-bagian yang harus saya pasang. Baik sobat mancing, jika kita akan memasang pengancing spool ini ya pada tempatnya, karena di sini ada bagian pair seperti ini yang menekan spool ke atas, tentu akan sulit sobat mancing ya. Seperti ini, kita menekan lalu kita memasang tentu akan sulit. Jadi solusi yang bisa kita lakukan adalah dengan mendorong main shaft ini dengan membuka bagian tensi atau tension daripada lever dragnya. Oke, kita buka dulu seperti ini. Caranya mudah. Oke. Setelah dibuka, ini ada baut untuk pengunci main shaftnya. Kita buka seperti ini. Kita buka tidak sampai habis ya, artinya ya seperti ini saja. Oke, saya rasa ini sudah cukup. Lalu kita tekan bagian ini. Nah, ini akan mendorong main shaft dan akan memperlihatkan bagian tempat kunci daripada main shaftnya ini. Oke, ini akan mempermudah kita. Kita pasang seperti ini. Kita tepatkan. Oke. Jika kurang masih kita bisa tekan bagian bawahnya. Oke. Nah, dengan seperti ini sudah terpasang dengan baik. Lalu kita kencangkan kembali bagian ini baut yang mengunci main shaftnya. Kita tahan handle-nya, pastikan terpasang dengan cukup kuat agar tidak lepas ya. Oke, seperti ini. Oke, jika sudah dirasa pas, kita cek apakah sudah mengunci dengan baik. Ya, sudah berfungsi. Lalu kita pasang kembali.
Kemudian jika sudah, bisa kita pasang kembali bagian bodinya ini. Oke, kita cek lever jacknya berfungsi dengan baik seperti ini. Lalu kita pasang kembali semua baut-bautnya. Sahabat mancing, dengan model elegan seperti ini, kemudian nyaman digenggam, serta bahan yang memang diperuntukkan untuk fight di kedalaman dan ikan yang besar, saya rasa reel satu ini, reel dari tim Seahawk Musa 20 SHL ini rekomen menurut saya untuk kita gunakan di kedalaman dengan jig yang cukup besar nantinya. Terima kasih sudah nonton Sobat Mancing, jangan lupa untuk like dan juga subscribe yang belum. Salam satu hobi.